Kalau di Malaysia, siapa yang masih mau jungkir balik masih bisa dapat duit. Teman-teman TKI atau TKW atau PMI kita yang kerja di pabrik, jadi pulangnya mereka itu datang ke toko saya, kulaan barang, kerupuk tadi ya digoreng, kalau sudah siap makan itu akan dipacking kecil-kecil, dikilang itu akan ditawarkan ke teman-temannya. Gajinya dari pabrik itu utuh untuk makan sehari-hari, bisa dari jualan ini. Kalau di Malaysia yang pajak sendiri itu murah banget. Saya ada kendaraan Toyota Hilux, ada Volvo XC90 itu 1 miliar, itu pajaknya itu cuma 300 ringgit, berarti sekitar 1.200.000 setahun ya? setahun. Murah banget ya? Pajak motornya berapa? 2 ringgit. 2 ringgit? 3.500 kali 2, 7.000. Nyaris gratis loh. Nyaris gratis. Kalau motor gitu loh. Brandnya itu namanya Xiaomi. Cuanki Xiaomi yang ada di kereta api. Karena seriusnya masuk Malaysia, mereka itu akan ready stock terus barangnya di Malaysia. Jadi barang itu akan dititipkan ke kontainer ke Tulungagung, dikirim ke sana. Di sana Xiaomi ini bikin akun IG, akun sosial media, bikin juga marketplace, akun Shopee dengan Lazada di Malaysia. Oh, saking niatnya ya? Saking niatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat berbangga sekali hari ini kedatangan orang Malaysia. Ya kebetulan aja Mas, ini ada undangan dari Bank Indonesia. Oh terus gitu. Lagi pulang ke Indonesia. Iya, terus akhirnya bisa mampir ke sini Pak ya. Saya baliknya besok. Wow, opres ya. Opres banget. Alhamdulillah kebetulan jadwalnya pas. Iya siap. Ini Pak Dim seorang eksportir dari Indonesia yang kebanyakan tinggal di Malaysia malahan Pak ya. Ya mungkin dalam 1 bulan gitu ya. Itu yang 3 minggu di Malaysia. Gitu. Yang 1 bulan, yang 1 minggu mungkin di Indonesia. Tapi bisa jadi saya dalam 1 bulan pulang sekali, kadang pulang 2 kali, bahkan sampai 2 bulan baru pulang sekali. Itu ada juga. Tidak menentu lah, tapi kalau bisa dibilang lebih banyak memang di Malaysianya. Ya, atau juga dikenal juga dengan sebutan Datuk ya Pak ya. Iya. itu ini sebenarnya Datuk ini datuk-datuan, bukan Datuk yang asli yang diberikan oleh Raja Malaysia itu bukan. Itu ini Datuk itu sebutannya. Pak kan Pak sebenarnya. Iya, sebenarnya seperti Pak tapi gelar yang lebih tinggi seperti itu. Kalau Datuk yang asli dari Malaysia itu penghargaan oleh Raja yang biasanya orang tersebut berjasa misalnya gitu, atau ada juga di kalangan bisnis yang mana bisnisnya itu sudah bagus, akhirnya layak karena mengangkat ekonomi negara, makanya layak diberikan juga gelar Datuk. Ada juga kayak warga Indonesia yang diberi gelar Datuk seperti ini, penyanyi perempuan siapa yang dari Indonesia itu, Raisa, Raisa siapa? Ocha yang panggilannya Ocha itu siapa? Oh, Teh Ocha itu. Itu pun juga Rosa. Rosa ini karena memajukan seni musik di Malaysia pun juga mendapat gelar Datuk. Oh, memajukan musik di sana? Iya. Siti Nurhaliza juga punya gelar Datuk Siti Nurhaliza. Iya. Tidak melulu ke bisnis atau bisa juga ini dulu atlet bulu tangkis Malaysia yang pernah menjuarai dunia pun juga mendapat gelar Datuk. Gelar Datuk. Oh. Gitu. Kayak gelar kebanggaan gitu ya. Iya, gelar kebanggaan yang pokoknya telah bisa. Kecuali yang ada di depan Anda ini. Loh, jenengan juga kebanggaan, Pak. Kebanggaan masyarakat Indonesia. Amin. Makanya gelar Datuknya dari orang Indonesia tapi. Betul. Ya ini yang sebutan teman-teman aja yang dari Indonesia. Iya. Sebenarnya padahal Datuk yang di saya itu disematkan, wah ini Datuk Maringge ini. Iya. Berarti dalam keseharian lebih banyak di Malaysia, Pak ya? Iya, betul, Mas. Berarti kalau sekarang lagi booming campaign kabur aja dulu, berarti Datuk ini... Saya sudah kabur duluan. Selama ada campaign itu? Saya sudah kabur duluan. Jadi flashback ya, jadi saya pertama kali kabur itu di tahun 9 Desember, saya ingat, 9 Desember 2001. 2001 ya? Iya 2001. Udah 24 tahun yang lalu? Betul. Itu saya pertama kali kabur ke luar negeri, saya pertama kali naik pesawat. Saya pertama kali keluar daerah yang agak jauh banget gitu. Iya. Jadi sebelum itu ya saya tidak pernah kemana-mana. Itu gitu. Sendiri. Dasarnya apa dulu waktu itu Pak? Pada waktu itu kita mau melanjutkan kuliah ya. Oh kuliah di Malaysia? Di Malaysia.
Oh, kenapa pilih Malaysia? Karena orang tua saya ada di sana. Oke. Jadi orang tua saya jauh lebih awal lagi kaburnya di tahun 80-an. Oh iya, ya udah kabur di sana. Kabur di sana. Iya, iya, iya. Tahun 80-an di sana merintis usaha. Terus saya selesai S1 di Malang, meneruskan S2-nya di Malaysia. Di tahun 2001 tadi. Dan sampai sekarang ya seperti tadi polanya, baliknya sebentar-sebentar sejak tahun 2001 itu. Ya, jadi 2001 saya kuliah itu, tapi sebelum kuliah full kuliah S2-nya itu saya mengambil kursus bahasa Inggris di Malaysia. Terus lanjut kuliah dari 2002 sampai 2004. 2005 saya pulang ke Indonesia. Sempatlah bekerja di Indonesia. Ya pernah jadi pegawai bank juga. Di Kelambar. Iya. Di sini. Jadi, di Indonesia saya pernah jadi pegawai bank. Saya sebutkan sepil namanya nggak? Boleh nggak apa-apa. Boleh nggak apa-apa. Di Bank Danamon sebagai sales gitu. Iya, jadi ya tahulah dunia marketingnya bank gitu. Di saat yang bersamaan sebenarnya saya juga meneruskan usaha peternakan ayam di rumah di Rejotangan. Ya. Jadi pernah juga bos saya di bank itu, kenapa sih kamu kok masih mau kerja di bank juga? Nah gini Bu, ini walaupun tidak seberapa tapi kan ini tiap bulan kan tetap ini. Kalau yang ayam itu telurnya sama tapi harganya nggak tetap. Oh gitu. Nah terus setelah sempat bekerja, saya di Indonesia mungkin sekitar 2005 sampai 2009. Nah itu mulai lagi sering ke sana lagi. Karena udah ekspor itu? Iya. Kan sebenarnya mulai ekspor itu dari 2006. Tapi pada waktu itu yang namanya ekspor itu ya nggak sampai 1 kontainer malah. Masih cuma sedikit dulu. Lalu naik bisa sampai 1 kontainer, tapi itu pun habisnya jadi 6 bulan seperti itu. Akhirnya maju 3 bulan sekali habis. Akhirnya maju lagi 1 bulan 1 kontainer 20 feet. Itu di 2007, 2008 sekitar itulah. Terus 2009 mulai meningkat. Saya yang berangkat ke Malaysia lagi. Terus sampai 2012 itu frekuensinya hampir mirip, artinya separuh-separuh. Saya 2 minggu di Indonesia, 2 minggu di Malaysia seperti itu. Nah, mulai 2013 ke atas seringnya di sana. Yang kayak tadi 3 minggu di sana, seminggu di sini. Atau bahkan 1 bulan. 1 bulan, oke. Gitu. Kalau tadi kan masih kadang-kadang 1 bulan 1 kontainer. Betul. Tadi berawal dari satu kontainer untuk 6 bulan. 6 bulan kalau sekarang Pak, ini yang terbaru hari ini, ekspornya sudah berapa? Alhamdulillah ini kita sudah tidak pakai kontainer 20 feet, selalunya yang 40 feet. Karena kontainer kan ada 20 sama 40 kan. 40 ini 1 bulan 6 sampai 8 kontainer. Itu dari beberapa kota Pak ya, bukan hanya di Rejotangan. Iya. Jadi ke gudang utama itu ada di Rejotangan. Jadi yang Rejotangan ini itu minimal 1 minggu itu 1. Seperti minggu ini itu 2. Bahkan dulu pernah 1 minggu itu 3. Nah, yang satunya lagi itu kita muatnya di Jawa Barat. Kita ada gudang di Tasikmalaya. Satu lagi itu gudang di Medan. Jadi yang pasti itu kan 4 dari Tulungagung kalau 1 minggu 1 kali. Yang 2 ini yang 1 dari Tasikmalaya, yang 1 dari Medan. Makanya kalau ada lebihan, kalau 7 atau 8 berarti ada saat di mana di Tulungagung itu 1 minggunya 2 kali. Gitu. Pak, itu yang diekspor apa? Banyak macam-macam, apa yang ada di isinya minimarket, hampir semuanya kita bawa. Contohnya ya snack-snack, terutamanya memang kita snack atau mamin, makanan minuman, baik yang itu pabrikan maupun yang UMKM. Nah beberapa UMKM dari Tulungagung dan sekitaran yang kita bawa, contohnya dari sini Boyolangu itu ada keripik pisang. Saya tadi pun barusan nemui sebentar. Kayak sale gitu ya kalau dulu namanya. Bukan, yang ini yang keripik pisang dari pisang tanduk. Pisang tanduk yang bulat-bulat, pisang koin namanya. Itu yang pabriknya ada di Seriping pisang. Seriping Yang ada di Boyolangu. Lalu ada juga yang dari Jawa Barat tadi, itu ada yang jenengan bilang tadi
yaitu pisang sale. Oh, sale. Pisang sale itu yang diiris tipis terus dikasih tepung jadi kayak penggaris gitu loh. Itu namanya pisang sale lidah. Nah ini yang banyak banget itu dulu. Oh, sale lidah itu? Ya. Kalau yang satu kan sale melungker-melungker. Ada juga yang sale versi begitu, kayak keong, kayak bekicot gitu. Awalnya mungkin panjang, cuma jadinya jadi melungker-melungker kayak bekicot keong itu pisang sale yang dijemur. Iya. Itu pisang sale juga. Kalau yang lidah itu nggak dijemur? Tapi dia di slice dulu, tipis, terus dijemur, baru dikasih tepung, baru digoreng. Itu namanya pisang sale lidah. Ada lagi pisang sale jari. Yang jari itu potongnya agak kayak jari-jari besar gitu, dicelup tepung, terus baru digoreng. Selain snack Pak, selain keripik dari pisang, ada kategori lain misal dari? Ada. Alat masak. Alat masak kompor. Contoh, bukan. Peralatan tunjangan masak, yaitu apa? Cobek dan ulek-ulek. Oh, cobek Pak ya, ulek-ulek Pak? Iya. Memang di Malaysia nggak ada Pak? Nggak ada. Ulek-ulek Pak ya? Iya, ulek-ulek itu kita dari ulek-ulek tanah ada, ulek-ulek batu ada, ulek-ulek kayu juga ada. Oh, itu marketnya orang sana ya, orang Indonesia kayaknya. Orang Indonesia. Nah ini, ulek-ulek yang tanah itu ada dua, ulek-ulek Jawa sama ulek-ulek Madura. Kalau ulek-ulek Jawa itu agak tipis, bawahnya itu enggak ada kakinya. Kalau yang dari Madura, bawah itu ada kakinya bulat gitu. Oh, saya belum tahu malah. Nah itu terus ini tebel, nah itu khasnya Madura. Yang unik lagi kalau di orang Madura di Malaysia itu kan populasinya juga banyak sekali. Tiap menjelang mulut itu mereka ada budaya untuk memecahkan ulek-ulek itu. Lempernya, cobeknya. Oh, cobek ya. Jadi kita kulaan lebih banyak kalau menjelang mulutan. Iya. Karena mau dipecahkan akan dipecahkan. Oh, ada budaya gitu ya. Iya, jadi semacam kenduri, habis kenduri itu dipecahin gitu. Oh, gitu. Tapi kalau memang orang Madura di mana-mana memang banyak Pak, enggak hanya di Malaysia. Di sini juga banyak. Nah, barang apa Pak yang dari dulu sampai sekarang tetap diekspor, dibutuhkan di Malaysia? Pertama kerupuk. Kerupuk ya? Kerupuk itu bisa dibilang 40% komposisi dari kontainer, 30% lah. 30% komposisi kontainer isinya kerupuk semua. Kerupuk Palembang, kerupuk Uyel, kerupuk Kepang, kerupuk Cassandra, kerupuk Mawar, kerupuk tahu. Iya. Berapa persen tadi Pak? 30% dari kontainer itu isinya kerupuk semua. Mentah tapi ya? Mentah, kalau yang ini mentah. Tapi beberapa akhir-akhir ini kita pun juga ada UMKM dari Malang. Itu pun juga sudah ada yang digoreng, sudah ready. Terus di Rejo Tangan juga ada namanya kerupuk tahu mantap. Itu juga sudah digoreng. Sudah jadi gitu. Oke. Ada lagi yang rare, ada agak jarang tapi sering kita bawa. Itu adalah Ampok, Gatot, dan Tiwul. Ini yang nyuplai dari Trenggalek. Jadi itu yang meminta siapa ya? Tetap orang Indonesia. Karena dulu itu pernah juga ada orang Malaysia nanyain kalau tahu tiwul, itu mereka masih tanya ini macam mana nak masak. Itu bahasa Malaysianya begitu. Jadi masih banyak pertanyaan. Macam mana nak masak, macam mana nak makan. Ini bahasa Filipinnya begitulah. Jadi bagaimana cara makannya, bagaimana cara masaknya. Tapi kalau orang Indonesia kan sudah paham. Ya udah di Gatot itu kan tiwul itu kan direndam air sebentar baru dikukus kan begitu. Makan bisa pakai sayur atau pakai parutan kelapa gitu. Kalau orang Malaysia nggak paham gitu. Karena nggak ada. Nggak tahu opo gitu. Rasanya kok asing. Gitu. Iya. Oke gitu. Nah, ini kalau mekanisme, Pak. Jadi kalau mekanisme tadi juga dikatakan awalnya misal satu kontainer bisa untuk 6 bulan. Kok tiba-tiba sekarang jadi 1 bulan bisa minimal 6, bahkan 7 atau bahkan kalau pas waktu seminggu ada 3 berarti kan bisa 10 begitu ya. Iya, betul. Itu seperti apa metode penyebaran makanannya, Pak? Ya, nah di sana itu kalau di Indonesia kan ada 3 pemberangkatan. 3 POL, port of loading namanya. Istilahnya ekspor itu. Di sana POD-nya, port of destination-nya itu 1 di Port Klang namanya. Port Klang ini satu pelabuhan besar di seputaran Kuala Lumpur. Jadi kayak Tanjung Prioknya di Jakarta gitu. Nah, di daerah Port Klang, di daerah Kuala Lumpur, Selangor, itu kami punya gudang
utama. Jadi setiap kontainer yang datang akan Masuk situ. di-unloading ke situ dulu. Nah, begitu unloading itu akan disebar minimal ke cabang-cabang kami dulu. Oh. Kami punya cabang ada di Pineng, ada di Melaka, ada di Ipoh Perak, ada di Johor ada. Johor itu yang berbatasan dengan Singapura. Penang tadi yang berbatasan dengan Thailand. Dari ujung selatan sampai ujung utara kita ada cabangnya. Jadi begitu nyampe langsung sebar. Iya. Itu untuk minimal untuk cabang-cabang kita sendiri. Oh. Belum lagi yang kita suplai ke memang existing customer kita. Bentuknya apa? Toko. Mereka bisa jadi toko, bisa jadi warung makan. Warung makan Indonesia. Warung makan Indonesia. Nah, warung makan Indonesia kan membutuhkan saus, membutuhkan kerupuk-kerupuk yang mana kerupuk ini nanti akan mereka goreng sendiri, di packing sendiri. Atau ada juga jenis customer yang mereka kerjaannya menggoreng kerupuk aja. Jadi beli mentahan kerupuk di tempat saya, digoreng, di packing, lalu di drop ke toko kelontong ataupun warung-warung. Ada yang warung yang tenaganya tidak cukup, jadi beli jadi sudah digoreng. Kalau waktunya anak buahnya cukup, orangnya cukup, akan goreng sendiri, untungnya kan lebih banyak. Iya. Itu orang kita juga di sana. Pasti orang kita. Kita orang ya. Kita orang. Iya. Pokoknya hampir di banyak ceruknya Malaysia, saya rasa nggak sulit untuk nyari orang kita. Indonesia. Tadi yang internet itu gudang di kota-kota tadi atau sudah bentuknya toko? Kalau yang pusat itu berupa gudang. Jadi bangunannya besar, terus dalamnya rak gitu. Nah, kalau yang cabang-cabang itu ruko yang disekat. Sebagian depan itu sebagai outlet untuk retail, yang partisi yang belakang itu isinya rak, isinya untuk jual grosir. Oh. Nah, ini ada bahasa Malaysia ini ya. Kalau retail itu di sana sebutnya runcit. Runcit. Jadi toko retail itu namanya kedai runcit. Nah, kalau grosir itu namanya borong. Borong. Mirip lah sama kita. Borong lah gitu ya. Kedai borong itu toko grosir gitu. Iya. Nah, pemborong itu adalah bukan pemborong seperti di Indonesia. Pemborong adalah pembeli dalam jumlah banyak. Iya. Oh ya, kalau kita pemborong kan rumah biasanya. Pemborong rumah. Ya, developer gitu. Developer kan. Iya. Kalau sana orang yang beli grosir namanya pemborong. Penjual harga dalam jumlah besar atau pembelinya. Iya. Kalau nggak salah dulu waktu kita podcast Pak ya, dulu sekitar bukan podcast ya, dulu masih dokumenter. Pas Datuk juga ada di Tulungagung juga, saya pernah main ke rumahnya, kita bikin video di sana. Waktu itu kan sedang develop sebuah minimarket yang sudah jadi, kalau nggak salah namanya apa? Domat. Nah itu gimana kabarnya? Nah setelah berdirinya Domat, waktu itu juga sempat dibuka sama siapa gitu kan? Ya, itu dulu diresmikan oleh Menteri Perdagangan pada waktu itu Pak Zulkifli Hasan. Iya kan, betul. Jadi pada waktu itu ada kunjungan Pak Presiden Joko Widodo ke Malaysia, kan biasa kan, namanya presiden membawa menteri-menteri yang terkait gitu. Ada Menteri Pertahanan pada waktu Pak Prabowo pun juga ikut, antara Menteri Dalam Negeri dan sebagainya itu ada. Salah satunya yang ikut itu adalah Pak Zulkifli Hasan. Lalu kita negosiasi dengan KBRI agar diminta untuk meresmikan toko Domat tersebut. Indonesia Mart gitu kan? Ya, Domat itu dari kata Indonesia Mart. Keren. Cuma dipendekkan, jadi biar namanya Domat. Dan dulu sempat juga disepil oleh beberapa media di Indonesia, banyak banget termasuk IDX Channel pada waktu itu juga menampilkan kehadiran Domat itu. Tetapi ini kabar buruknya. Kabar buruk ini. Perlu Tadi saya barusan senang loh Pak. Enggak apa-apa, tapi ada kabar baik di balik itu. Buruk kemudian baik. Kemudian baik lagi gitu. Jadi kabar buruknya ini rupanya brand Domat ini peningkatan brandnya itu kurang bagus. Nah, terus kami sudah ada backupan namanya Indo Grocer. Indo Grocer. Tulisannya Indo GROCER, Indo Grocer. Di Malaysia ada supermarket besar namanya Jaya Grocer. Kami meniru grocernya. Tapi ini Indo Grocer itu melayani retail dan grosir. Bedanya dengan Domat itu untuk retail saja. Rupanya marketnya itu lebih bagus yang
juga melayani pemborong. pemborong. Saya udah mulai hafal kan. Ya, Ya, jadi ya, ya. karena apa? Kalau Indogrocer ini maksudnya dua market yang berbeda, yaitu orang yang mau dikonsumsi sendiri dan dijual lagi bisa kuliah di tempat Indogrocer. Oh. Itu bedanya. Dan alhamdulillah ini atas upaya, kebetulan yang Indogrocer ini brand yang dipegang oleh anak saya. Oh. Jadi brand awareness-nya, marketingnya, sosial medianya dipegang oleh Gen Z beneran. Oh iya. Bukan yang pura-pura Gen Z. Kan Gen Z itu kan generasi milenial. Iya, Nah ini bapaknya ini generasi kolonial. Tentu berbeda. Tentu gitu berbeda. ya. Nah Ya, ini ya. ternyata naik tajam. Oh. Dengan teknik-teknik atau strategi marketingnya ala Gen Z, beberapa kali mengundang influencer yang lokal Malaysia. Oh, influencer Malaysia. Betul. Selama ini kita berpatokan, produk Indonesia itu dijualnya ke orang Indonesia. Ternyata enggak. Oh. Orang Malaysia pun ternyata tertarik. Tertarik ya. Bahkan yang bukan influencer, malah mereka adalah portal-portal media, itu sudah ada kayak Places Malaysia. Itu pernah datang tanpa diundang. Tiba-tiba mereka dengar dan langsung ambil video di tempat kita gitu. Berarti ya Pak, Indogrocer ini dikelola oleh anaknya. Iya, iya. Jadi ini memang satu pilot project yang dijalankan oleh anak saya, yang mana ini biar saya persilahkan semua jurus silat yang dipunyai anak saya silahkan dijalankan gitu. Dikasih kesempatan. Kasih kesempatan. Dan ternyata alhamdulillah works. Keren. Jadi performanya bagus. Itu di mana lokasinya? Ada di namanya Petaling Jaya, itu di wilayah Selangor juga. Nah, cabangnya itu sudah dua, satu di Petaling Jaya, yang satu di Penang, di Pulau Penang. Oke. Ini orang-orang yang dengar podcast ini yang ada di Malaysia silahkan dikunjungin. Ya, jangan lupa mau nyari barang Indonesia, makanan Indonesia, silakan datang ke Indogrocer Malaysia. Oke. Nah, menarik sekali. Kalau anaknya juga seperti itu. Jadi lama di Malaysia juga dan jarang di Indonesia. Ya, kalau anak saya memang banyakan di Malaysia. Tapi sebenarnya minggu lalu pun juga pulang. Sering juga beberapa kali ke Indonesia. Nah, juga akhir-akhir ini itu Pak, kalau kita lihat konten media sosial memang banyak semakin ngetrennya hashtag Kabur Aja dulu itu juga orang-orang jadi compare ke Malaysia. Iya. Contoh dengan misal kayak harga BBM-nya lebih enak sana gitu kan. Iya, bukan hanya murah. Oh gitu ya. Murah banget. Murah. Jadi, ya. Saat ini harga BBM paling jelek, paling busuk itu RON-nya itu 95. Enggak ada 90, enggak ada 92, enggak ada. Kalau kita itu Pertamax itu berapa? Pertamax atau Pertamax plus malan? Itu 95. Yang Pertamax 92 kalau nggak salah. Pertamax 92. Kalau Pertamax plus 95 atau 96 seperti itu. Di sana paling busuk ya? Sana paling busuk, paling jelek. Itu yang disubsidi dan harganya cuma Rp2.05. Rp2.05 itu berapa kalau sini? 7.300-an. Lebih murah sana Pak ya? Jauh. Sudah dapat 95, RON 95, harganya 7.300-an. 7.500 let's say lah. 7.500. Sangat murah. Jadi bisa dibilang begini. Kita anggap aja bekerja satu hari kerja kuli kah? Kerja kuli, let's say sana itu UMR-nya kan Rp1.700. Berarti 7.000, kalau 1.500 kan satu harinya 50. Iya. Rp50 untuk beli bensin itu sudah dapat 100 liter. Nah di Indonesia berapa? Kerja katakanlah 100.000. Untuk beli bensin 10 liter. 10 liter. Dua kali lipat ya berarti. Sana 100 liter. Oh 100 liter tadi ya? Sebentar, 50 dibagi 2. 25. Sorry, matematika saya kok. 2,5 kali kehidupan lebih enak di sana. Betul. Dari kalau di compare harga BBM. Harga BBM. Betul. Sekarang harga yang lain mau di compare lagi apa nih? Pajak kendaraan. Pajak kendaraan. Oke, gimana itu? Jadi kalau di Malaysia yang pajak sendiri itu murah banget. Saya ada kendaraan Toyota Hilux, ada Volvo XC90 itu kalau di Indonesia itu mungkin 1 miliar, kalau second lah mungkin 700-800 juta. Itu pajaknya itu cuma Rp300, berarti sekitar 1.200.000.
1 tahun ya? Setahun. Murah banget ya. Ya. Kalau di sini kan sekitar Tetapi 3 atau 4 gitu ya. Mau lebih. Lebih ya? Bisa sampai belasan. Oh iya itu kelasnya mobil mewah. Bukan seperti mobilnya pecah telur. Iya. Kalau Alphard aja kalau yang terbaru itu kan bisa sampai 15-20. Iya. Tahun baru. Ini yang sana cuma 1 juta segitu. 1.300.000-an. Terus cuman ini yang bedanya. Ya. Asuransi itu wajib. Oh. Lebih mahal asuransinya daripada pajaknya. Oh gitu. Asuransinya itu bisa sampai 3.500, 10 juta Per bulan? per tahun. Oh per tahun. Per tahun. Asuransi apa itu? All risk. Untuk kendaraan tadi Kendaraan atau? all risk ya. Oh. Jadi kita itu harus membeli asuransi agar bisa membayar pajak tahunan. Oh, harus itu Pak? Harus. Berarti Jadi, semua orang pakai asuransi? Semua pakai asuransi. Jadi kalau yang terjadi namanya tabrakan, itu nggak ada cerita yang sing salah siapa gitu, nggak perlu. Oh nggak perlu? Jadi pokoknya mereka akan berdua datang, akan menelpon asuransinya masing-masing, mobil akan ditowing, akan datang kan, towingnya kan gratis dari asuransi, akan ditowing, akan masuk ke workshop reparation bengkel reparasi yang sudah jadi langganan asuransinya masing-masing. Tetapi sebelum itu biasanya mereka berdua akan datang ke kantor polisi untuk membuat surat laporan kecelakaan itu tadi. Jadi semuanya klaim ke asuransi selesai, nggak usah marah-marahan, bentak-bentakan gitu, siapa yang salah, sudah asuransi aja. Itu juga mengcover kalau sakit atau apa gitu juga iya? Bukan, ini untuk kendaraan. Oh kendaraan doang? Kendaraan aja. Tapi ini wajib. Terus motor itu asuransinya itu murah sekitar 300-400. Nah pajak motornya berapa? 2 ringgit. 2 ringgit? 2 ringgit itu kan 4.000? 3.500 kali 2. 7.000. Murah banget. Jadi nyaris gratis loh. Nyaris gratis. Kalau motor gitu loh. Iya kan 7 setahun gitu kan, 7.000. Betul. Terus motor bisa masuk ke tol. Oh iya, saya sering lihat itu. Jadi orang-orang kita yang hobi motoran itu biasa sering ke Malaysia kan. Betul. Dia pamer-pamer kalau di sini bisa naik, bisa karena tol, bisa memacu melihat kemampuan motor moge sebenarnya itu ada di tol Malaysia. Di tol Malaysia. Kalau di sini nggak bisa. Nggak bisa. Nah sini sudah mulai kena di 100 atau 120 ada becak lewat. Iya nggak bisa. Ada anak sekolah lewat. Udah nggak iya. bisa. Kalau sana tol los. Los ya Pak ya. Iya. Dan nggak bayar lagi. Tolnya nggak bayar? Nggak bayar kalau motor. Oh, kalau mobil bayar? Kalau mobil, nah ini satu lagi yang bisa diperbandingkan. Satu lagi. Yaitu tarif tol per kilometernya itu murah banget. Berapa Pak? Saya sering kan traveling dari Kuala Lumpur ke Johor, ke toko saya, misalnya visit toko saya gitu ya. Itu jaraknya 350 km. Jauh lah itu ya. Jauh lah. Jadi tolnya berapa? 32 ringgit. 32 itu berarti? 120.000. Murah banget Pak. Ya murah itu. Dengan kilometer yang sama kalau tidak salah di Indonesia Jakarta mungkin ke Semarang lah mungkin lah. Kalau tidak salah loh ya, itu 600-700 ribu di Indonesia. Jadi per kilometernya anggap aja kalau 350 itu anggap aja nih bayar tolnya 35 berarti seper berapa? 350 dibagi 35. 35 dibagi 350. Ya, loading saya. 10 sen. Per kilometernya mungkin 1 ringgit lah ya. Iya. Ini lebih murah lah intinya. Seringgit itu berarti ya 3.500 per kilometer. Per kilometer. Jadi kalau Bapak berarti dengan hashtag kabur aja dulu, kemudian nanti kalau sekarang kan kalau orang-orang yang mungkin di Indonesia susah, kemudian ya udah kabur aja dulu, nanti sambil cari modal atau cari di luar, kemudian balik lagi ke Indonesia. Bank Indonesia sepakat Pak ya? Kalau saya saat ini sepakat, karena gimana ya? Ini kalau di luar negeri atau kita merantau lah, kalau cakupannya luar kota atau luar pulau, ini kita ngomong ke luar negeri, itu kita kan dituntut untuk struggle, untuk berjuang keras. Betul. Kan kalau pulang tanpa ada embel-embel berhasil gitu atau harga diri mau ditaruh di mana? Iya. Dan terpaksa kita mau sambat sama siapa, kita mau mengeluh sama siapa di luar, ya kita harus fighting spiritnya itu betul-betul tinggi. Akhirnya ini saya sebagai ambil satu contoh aja Mas ya untuk bagian ini keuletan gitu. Jadi ada di Malaysia itu teman-teman
TKI atau TKW atau PMI kita yang kerja di pabrik elektronik itu kan rata-rata banyak TKI atau tenaga kerja wanita Indonesia itu yang kerja di pabrik. Jadi pulangnya mereka itu datang ke toko saya, kulaan barang. Oke. Lalu pulang ke asramanya, ke kosan. Di situ misalnya kalau kerupuk tadi ya digoreng, kalau sudah siap makan itu akan di packing kecil-kecil. Besoknya di pabrik tadi, kalau istilahnya sana pabrik itu kilang. Di kilang itu akan ditawarkan ke teman-temannya. Inilah contoh keuletan. Oh iya. Orang-orang yang sudah yang mau kesana. Yang di sana yang bisa mendapatkan income tambahan kulaan di tempat saya. Saya menemui orang seperti ini banyak sekali customer yang seperti itu. Jadi mereka gajinya dari pabrik itu utuh bisa untuk makan sehari-hari, iya. bisa dari jualan ini. Jualan kerupuk atau jualan apa gitu. Terus yang kedua, saya itu sering memberi istilah atau memberikan gambaran kepada teman-teman. Kalau di Malaysia, siapa yang masih mau jungkir balik, masih bisa dapat duit. Artinya kita mau effort sedikit saja, effort tambahan, itu akan ada returnnya, akan ada duitnya kok. Peluangnya lebih mudah didapat. Adalah benefitnya, adalah untungnya. Contohnya apa? Ya itu tadi banyak yang kaca tadi. Yang kedua itu ada contoh real itu ada orang di Indonesia, orang Indonesia yang di sana itu melihat di Malaysia di kampung-kampung itu ada pohon pisang yang itu terbengkelai. Sana itu kan ladang di belakang rumah atau di samping rumah itu kan jarang yang dirawat, dibiarin aja. Kalau ada pohon pisang yang sudah mulai tua buahnya, itu permisi, itu saya beli aja. Satu tundun besar itu paling Rp5, Rp10 aja boleh. Karena daripada nggak diapa-apain, daripada busuk dan sebagainya. Dapatlah Rp5, Rp10 gitu. Lalu dibawa pulang, dibikin ceriping pisang. Di rumah dibungkus, dititipin ke toko saya. Itu contoh tadi siapa yang jungkir balik pasti dapat duit. Pasti dapat. Lah di Indonesia jungkir balik sampai bundas belum tentu dapat uangnya. Karena di sini peluangnya itu sedikit, orangnya banyak, Pak. Betul. Jadi terus lagi ini, restoran di Malaysia itu sangat laris. Bisnis kuliner itu sangat bagus. Kenapa? Karena di sana budaya makan di luar itu sudah menjadi biasa. Jadi masak di rumah itu jarang banget orang. Kadang ada keluarga-keluarga tertentu yang mereka sibuk, suami istri bekerja, itu pembantu rumah itu hanya ngurusi anak, tidak untuk masak. Jadi makannya di luar. Tetap di luar. Ada loh beberapa orang di Malaysia ini yang 3 kali makan, 3 kalinya di warung. Jadi warung itu rame banget dan aku. Terus biasanya di weekend, Sabtu Minggu, jadi satu keluarga itu satu meja panjang itu isinya bapak, anak, terus kadang neneknya juga diajak. Pokoknya dinner bareng gitu, rame banget. Makanya bisnis kuliner di sana itu bagus banget. Atau nggak ada keinginan bikin kuliner di sana? Dulu pernah. Jadi pernah kita bikin itu untuk kerjaan istri saya. Jadi kita bikin warung namanya Kampung Dar. Spesialnya itu bebek bumbu hitam khas Madura. Lagi rame itu. Dulu rame. Jadi terus tapi karena ini keterbatasan tenaga kerja, pada waktu itu nyari pekerja untuk warung itu agak susah. Akhirnya udah ditutup. Fokus ke retail aja. Retail dan borong. Iya, retail. Runcit dan borong. Runcit dan borong. Nah, kalau misal gini, kayak orang TKI kemudian yang mempertaruhkan kehidupannya di sana gitu ya. Itu sebenarnya kalau tanpa harus kayak tadi misal harus cari opportunity tambahan. Itu sebenarnya udah cukup atau enggak sih, Pak? Sebenarnya kalau itu kurs yang dulu, artinya zaman dulu yang belum ada inflasi besar gitu, itu mungkin akan surplus banyak. Tapi belakangan ini memang nyaris pas gitu ya. Hampir pas-pasan aja. Makanya mereka biasanya kebanyakannya akan cari tambahan. Kalau budaya kerja di sana, kalau di sini 8 jam kerja. Kalau di sana berapa? Sama juga. Sama juga. Nanti kalau lebih namanya OT, overtime. Bonus itu sama ya. Dapat OT-nya berapa. Gitu. Kalau hitungan gaji per hari itu? Kalau UMR-nya sana, betul. Itu Rp1.700 per bulan. Per bulan. Nah, terus cuman
kebanyakan kalau kerja di pabrik itu nanti take home pay tambah plus itu ya bisa sampai di angka minimal 2.000-an. 2.000 itu berarti kalau dikurskan? Ya sekitar 7.500, 7.500 atau 8 juta sampai 8 juta. Kalau kurs sekarang sekitar hampir 8 juta. Ya. Kalau biaya hidup bulanan? Ya itu tadi karena banyak yang murah, biaya hidup makan termasuk murah. Saya rasa untuk orang yang biasa-biasa enggak biasa itu masih berapa kira-kira? Saving mungkin untuk sewa rumah lah biasanya itu sekitar 300 sampai 500. Kalau itu bekerja di luar asrama tidak diberikan oleh perusahaan misalnya gitu. Kalau yang diberikan oleh perusahaan berarti tidak ada biaya akomodasinya. Paling makan 1 bulan 700, 500, 700 bisa. Jadi artinya let's say saving itu 1.000 sampai 1.300 masih bisa. 1.000 katakanlah 1.000 diambil minim 1.000 gitu aja. 1.000 itu kali sekarang 3,5. Sebenarnya tepatnya kalau hari ini sih 3.800. 3.800 berarti masih bisa saving 3.500. Oh. Masih bisa lah. Kalau di sini kan memang untuk operasional ya. Kalau UMR di Indonesia habis dimakan kan. Dimakan untuk operasional. Iya. Itu tadi yang agak membedakan mungkin perusahaan akan memprovide tempat tinggal apa tidak. Tapi kalau kerja di pabrik biasanya otomatis akan dapat. Tapi kalau di tempat saya pun juga kita kasih. Jadi tim saya pekerja yang di toko-toko saya memang kebanyakan sih orang Indonesia. Itu termasuk tempat tinggal kita kasih. Sekarang timnya Datuk berapa orang? Total ada 20-an. 20-an. Yang di sana dan di sini. Iya. Tapi kebanyakan di sana. Kalau di sini itu kan hanya tim untuk mencari barang, jadi mengkoordinir packing gitu ya. Supplier, terus yang agak banyak nanti kuli lepas untuk waktu naik ke dalam kontainer. Kalau yang di Indonesia kan yang pekerja tetap itu ada driver, truk, kepala gudang, kepala kantor sama admin keuangan. Ada cuma 4 aja yang ini. Berarti cukup efisien ya menurut saya dengan load yang pekerjaan yang seperti itu hanya 20 orang menurut saya sangat efisien. Lumayan efisien karena kalau di sana itu lebih satu toko itu paling tidak biasanya kita kasih ada dua pekerja cukup. 2 cukup ya. 2 cukup. Nah total kalau di bawah manajemen saya itu ada 4 toko, terus ada yang toko-toko yang dihandle oleh adik-adik saya. Nah adik-adik saya total ini pokoknya kalau dihitung semuanya ada 8. 8 dengan domat itu kalau dikurangi domat berarti tinggal 7 sekarang. Itu yang at least untuk yang di bawah manajemen saya dan adik-adik saya. Ini belum yang orang lain yang biasa kulaan banyak ke saya gitu. Nah satu informasi lagi di Kuala Lumpur itu ada satu pasar namanya Pasar Coket. Itu pasar kayak pusat grosir induk barang Indonesia. Pasar Coket ya. Nah, jadi waktu Pak Jokowi ke Malaysia pun disempatkan untuk datang ke situ. Pasar Coket. Karena di situ itu pusatnya orang Indonesia. Mau nyari barang apa aja di Indonesia di situ ada. Gitu. Siap. Nah, saya menyuplai banyak toko di situ. Di Pasar Coket itu. Di Pasar Coket itu. Itu termasuk termasuk customer saya yang besar di sana. Jadi seminggu itu bisa 2 sampai 3 kali pengiriman ke Coket. Ya enggak tahu ke depan juga enggak tahu apakah seperti ini atau bahkan lebih gelap. Ekonomi kan lagi susah. Kalau di Malaysia apakah juga seperti itu? Nah, ini yang sedikit agak mengkhawatirkan kan. Sama juga teman-teman saya di story-storynya keep money kayak wait and see seperti itu. Nah, alhamdulillahnya saya itu selagi masih banyak saudara-saudara kita di Malaysia, orang-orang Indonesia yang di Malaysia, yaitu masih stagnan. Masih stabil dan maintain lah. Walau tidak bisa dibilang peningkatan drastis, tapi juga nggak bisa dibilang turun. Stabil lah, masih steady di. Ya adalah peningkatan tapi sedikit kayak gitu. Seperti saya sendiri omset tahun 2024 dibanding 2023 itu saya ada kenaikan tapi cuma 11%. Naik ya malah. Naik tapi sedikit lah. Itu boleh di-spill Pak omsetnya berapa? Adalah cukup. Cukup untuk haji tiap tahun gitu ya. Untuk beli mobil tiap bulan itu. Iya. Semoga makin tumbuh Pak bisnisnya Pak. Amin. Makin berjaya.
Kami turut bangga orang kita ada yang di Malaysia dan juga apa ya bisa ekspor barang-barang ke Malaysia. Iya, iya. Kalau itu Pak, kalau misal nih penonton pecah telur gitu ya, penonton pecah telur ingin mungkin barangkali ingin mencoba menghubungi manajemennya, mau nitip produk atau apa, itu seperti apa mekanismenya? Iya, karena gini, yang urusan purchasing atau purchasing. pencarian barang atau untuk pengumpulan barang di Indonesia itu kan sudah saya pasrahkan ke tim yang di Indonesia. Ada namanya Pak Basuki. Pak Basuki. Ya, Pak Basuki ini yang akan menghandle itu semuanya. Nah, jika ingin mencoba masuk itu nanti sebaiknya konsultasi atau tanya dengan Pak Basuki aja. Karena terus terang saya kalau ditanya sekarang harganya kecap ABC berapa rupiah, saya nggak apa. Yang tahu Pak Basuki. Berapa harganya kerupuk itu Pak Basuki yang tahu. Nah, tahap pertama jadi pokoknya itu masih di bidang makanan minuman, insya Allah itu bisa aja pada pasarnya. Makanan minuman ya, makanan minuman. Kata kuncinya ya snack ya. Ya kita memang istiqomah di sana dulu. Saat ini banyakkan ke makanan dan minuman. Ya. Lalu biasanya bisa jadi barang yang dimiliki oleh teman-teman penonton pecah telur itu kami sudah biasa kirim. Bisa jadi belum, bisa jadi sudah gitu. Nah. Kalau yang sudah, itu kan sudah ada kita suppliernya. Gak bisa nerima juga kan? Bisa juga. Oh bisa juga? Bisa juga. Jadi tinggal ini kan sudah ada harganya. Bisa enggak bersaing dengan harga yang ada. Kalau belum pernah ada, ya kita coba dulu. Karena kita tidak juga menutup kemungkinan akan laku. Nah, ini ada beberapa contoh barang yang kita coba pasarkan tidak laku, tapi kita tidak ngapa-ngapain ternyata laku. Ceritanya gini, salah satu contoh itu sambal pecel. Sambal pecel. Ya, dulu kami itu membangun brand sendiri. Saya sebut namanya itu mereknya Delima. Itu betul-betul dari bawah kita bikin brand itu. Suppliernya atau pembuatnya ini dari Blitar. Terkenal kan memang di Blitar. Ada pecelnya. Ya terkenal Blitar, Madiun itu Kediri Tulagu itu beda. Ya kebetulan kami kerjasama dengan yang di Blitar, orang Blitar. Nah ini sudah bikin, sudah lumayan lah penjualannya dan merajai beberapa toko gitu. Tetapi tiba-tiba ada merek baru dari Kediri, mereknya KDR. KDR, ya. Kediri kan? Kediri. KDR. Nah, yang merek KDR ini, ada orang pelanggan kita yang di Malaysia, Pak tolong cariin merek ini. Oh dia request? Kan? Jadi ada request dari customer gitu. Oke. Artinya kita itu mengikuti customer stream. Jadi ada market yang minta. Market yang minta. Lalu kita cari sambal pecel KDR itu dan kita bawa sampai hari ini. Ternyata brand yang kita bangun itu dilindas oleh KDR. Jadi Delima turun, KDR naik. KDR naik gitu. Lah, terus masalahnya apa? KDR ini rasanya enak, harganya murah. Jadi si supplier kita yang di Blitar, kita kasih tahu sekarang yang laku ini harganya loh kok bisa segitu gitu, kaget gitu, itu pasti banyak campuran ya, whatever apapun itu, tapi itu realitanya itu laku dan diminati dan pelanggan. Enak dan repeat ordernya itu kencang. Nah inilah yang saya sebut ada salah satu contoh brand merek yang tanpa kerja keras tapi laku kuat, laku keras. Sementara ada juga contoh yang tidak berhasil. Tidak berhasilnya itu mereka sudah mencoba beberapa kali kirim sampel, bahkan kita juga ngasih gratis sampel itu ke penggoreng-penggoreng. Ke penggoreng-penggoreng mitra-mitranya kerupuk itu, kita kerupuk mentah kan dia, produknya kerupuk mentah. Kita kasih gratisan ke penggoreng-penggoreng. Coba kamu goreng, terus ada yang bilang, "Oh, ini kurang mekar lah. Oh, ini rasanya kurang gurih, kurang apa gitu." Ya, kalau pelanggannya bilang nggak cocok ya saya nggak akan kulaan barang itu. Betul. Kami itu kan kayak gini loh, kayak grosiran gitu.
Jadi tanggung jawab untuk memasarkan itu tanggung jawab untuk mempromosikan, memarketingkan itu masih ada di pemilik barang, pemilik brand. Kayak toko itu kan, kayak grocery itu kan ada yang SPG dari misalnya supermarket ada SPG susu bayi, ada SPG rokok gitu. Nah, cuman ini posisinya ada di Malaysia, tidak perlu menghadirkan secara fisik seorang SPG, tetapi harus marketing lewat sosial media. Oh, tetap juga itu berarti ya? Harus dilakukan karena begitu nyampe di tempat saya kan enggak tahu kalau barang itu sudah ada di Malaysia di tempat saya. Ini kebanyakan dari teman-teman yang mungkin salah kaprah. Oh, pikirnya ketika dibawa dato bakalan laris. Bakalan lari dan saya yang dikejar-kejar. Ya, ini gimana Pak? Gimana Pak? Udah laku tuh belum gitu. Itu masih utuh lah. Kamu ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain, nggak promosi, nggak apa. Aduh lah itu. Ya harus saling bersambut lah Betul. ya Pak ya. Ini ibaratnya ya, kalau saya ya daripada jual begitu, mendingan jualan yang Indomie yang sudah terkenal. Iya, dia udah punya merek. Udah punya merek gitu loh. Nah, ini ada satu contoh juga yang percobaannya ke Malaysia itu bagus. Saya sebutkan aja brandnya itu namanya Xiaomi. Cuanki Xiaomi yang ada di kereta api. Iya, saya pernah. Iya, menarik. Nah, Xiaomi ini saking niatnya, karena seriusnya masuk Malaysia, mereka itu akan ready stock terus barangnya di Malaysia. Jadi barang itu akan dititipkan ke kontainer ke Tulungagung, dikirim ke sana. Di sana Xiaomi ini bikin akun IG, akun sosial media, misalnya Xiaomi Malaysia, gitu. Xiaomi Malaysia terus bikin juga marketplace akun Shopee dengan Lazada di Malaysia. Oh, saking niatnya ya? Saking niatnya. Terus yang kedua, dia sampai menyiapkan booth portable. Jika ada pameran, jika ada expo, itu siap hadir. Gitu. Berarti orangnya dia juga ke sana? Kalau memungkinkan, maka orang Xiaomi akan datang. Tapi jika tidak memungkinkan, itu biasanya akan meng-hire mahasiswa Indonesia yang di sana. Ya udah 50 ringgit 100 gitu pun udah bisa. Dan itu sukses di sana? Bagus. Sudah mulai dikenal. Terus sering juga kan kami sebagai pengimpor barang Indonesia, kami kan sering ada event-event di KBRI gitu. Ada pertemuan Dharma wanitanya KBRI atau komunitas-komunitasnya orang Indonesia di sana itu kan sering ada gathering atau apa yang diundang oleh KBRI. Nah, si Xiaomi pun kadang hadir ngasih goodie bag. Tapi kalau mau tambahan beli. Iya betul. Menarik ya. Jadi berbagai macam cara ya untuk. Betul. Siap. Nah, ini Pak, kalau misal nih ada orang kemudian pengen dibawa produknya di Dato, itu apakah dibeli atau kayak titip atau seperti apa sistemnya? Nah, untuk yang tes market itu kami tidak meminta bayaran karena namanya tes market itu kan untuk icip-icip, untuk tester kan, untuk dikasihkan ke sana, ke pelanggan. Ke pelanggan. Jadi dititipkan ke kami, ongkos kirim tidak kita minta. Oh, untuk tes market. Untuk tes market loh ya. Kita tidak menjual dan kita tidak meminta ongkos kirim. Iya. Itu untuk benar-benar gratis lah ya untuk ongkos kirim. Silahkan itu nanti dibagi-bagikan kan itu ujung-ujungnya nanti. Nah, terus mohon maaf, itu biasanya berapa jumlahnya untuk tes market? Terserah. Oh, terserah kesediaan dari brandnya. Kemampuan pemilik barang itu mau berapa untuk tesnya gitu. Seperti hari ini tadi itu ada pabrik kerupuk dari Pasuruan atau pokoknya Pandaan sekitar sana. Tadi baru sampai paket itu mengirim kerupuk mentah satu varian itu 2 bungkus 5 kilo seperti itu. Itu untuk tester. Untuk tester nanti diminta dikasihkan ke orang, ke penggoreng-penggoreng untuk tester di sana. Gitu. Nah itu yang cara yang belum ada marketnya, yang belum ada pembelinya. Ya, produk baru. Gitu. Nah, jika produk itu memang berasal dari permintaan dari saya ada permintaan dari customer, minta ke saya, terus ternyata ada teman-teman yang punya barang yang saya cari. Nah, kalau seperti itu langsung saya beli. Langsung dibeli. Karena berdasarkan permintaan. Karena sudah jelas ada pembelinya. Iya. Gitu. Kayak KDR tadi langsung dibeli. Orang minta
sudah ada jelas minta lah. Kita nyari-nyari, Pak ini sistemnya harus dibeli. Ya enggak apa-apa. Memang saya sudah tutup mata, nanti nyampe sana pasti laku. Pasti ada pembeli. Pasti laku. Oke. Gitu. Atau cara yang ketiga. Oh, ada yang ketiga. Yang ketiga ini tapi terus terang saya juga belum ada menemukan formula yang tepat, yaitu dititip jual kan. Jadi titip jual. Konsinyasi. Oh, konsinyasi. Tapi saya pun akan selektif untuk konsinyasi ini karena ada beberapa kasus yang pernah terjadi sebelumnya konsinyasi, yaitu tadi kembali lagi pemilik brand itu tidak melakukan marketing apapun, akhirnya itu expired. Akhirnya saya yang disuruh bayar. Iya kan. Ya saya nggak mau dong. Saya nggak mendapatkan hasil penjualan dari barang tersebut. Iya, malah kena biaya ongkos kirim kan. Malah kena biaya ongkos kirim yang itu belum saya bebankan sebelumnya. Iya. Karena ini sistemnya konsinyasi. Oke. Tapi ini maksud saya selektif adalah kita mengukur barang ini kira-kira laku apa tidak. Itu tugasnya Pak Basuki juga nanti yang akan meseleksi. Iya. Karena Pak Basuki sudah tahu patternnya barang-barang kayak apa sih yang bisa dijual di sana. Oh siap. Pak Basuki kayaknya udah mulai pusing di belakang itu ya. Ternyata banyak tugasnya. Pokoknya yang Baurekso Indonesia Pak Basuki. Gitu. Closing statement. Nah dari Datuk seperti apa untuk masyarakat kita Indonesia? Iya, gini. Di saat ekonomi yang kayak saat-saat ini tuh kayak enggak menentu ya. Betul, lebih-lebih dihantui dengan perang dunia ketiga ini. Aduh, hampir sudah nyaris kan gitu loh. Sudah worry kan ini gimana jadinya. Jadi kami mencoba untuk membuka pasar yang di luar negeri, yang mana ini Malaysia, yang mana ini masih bisa dibilang agak stabil. Jadi mungkin juga ada teman-teman atau paling tidak yang selama ini yang beberapa waktu belakangan ini ya semoga apa yang kami lakukan itu bermanfaat untuk sekitar kami, terutamanya ya supplier UMKM ataupun pabrik-pabrik yang ada di Tulungagung ini dan sekitarnya sekitarnya termasuklah ada itu saya ngambil salah satu barang dari Malang, dari Mojokerto, dari Kediri, Trenggalek dan sebagainya. Jadi paling tidak saya masih menjadi sarana untuk memperlancar rezeki mereka dengan mengirimkannya ke Malaysia gitu. Dan termasuk juga ini informasinya dari Pak Basuki yang disampaikan ke saya, sales produk pabrikan pun juga sudah mulai banyak yang mengeroyok Pak Basuki karena targetnya nggak nyampe. Oh gitu ya. Jadi kami sebagai tempat buangan, maksudnya tempat untuk harapan terakhir. Seperti itu. Nggak apa-apa kan yang penting saling menguntungkan selagi ini ada permintaan pasti akan kami ambil, kita bawa. Siap. Saya kelupaan satu hal tapi ini saya tanyakan. Kalau sebenarnya visi misinya atau dreamnya Pak Datuk ini apa nanti? Bakalan seperti apa sih yang ingin dikejar, diharap? Ya, kalau di Malaysia kita ya berharap menjadi distribusi jalur perusahaan distribusi produk Indonesia yang terbesar lah. Dan insya Allah arah terbesar itu untuk yang multi produk ada kan perusahaan Malaysia atau perusahaan Indonesia yang memegang brand-brand besar seperti saya ambil contoh Kara. Santan Kara itu perusahaannya besar banget di Malaysia. Ada brand-brand yang lain seperti yang Kapal Api, ada Extra Joss. Itu sampai Extra Joss itu mensponsori Liga 3-nya Malaysia. Saking kuat brandnya itu. Itu kan brand kita kan, brand Indonesia kan? Iya. Jadi sudah sampai merakyatnya brand Extra Joss. Kapal Api itu juga sudah bagus. Ada Kara, ada Indomie, ada mie sedap, semuanya masuk sana. Nah kami itu disebutnya PI, Parallel Importer. Parallel Importer itu multi brand, multi produk. Jadi saat ini ya insya Allah lah kami bisa bilang sudah mau yang menjadi yang paling besar. Dilihat dari frekuensi per bulannya tadi. Wah, mantap. Jadi frekuensi semakin sering atau banyak kontainer dalam satu bulan itu bisa menjadi yang paling besar. Siap, kami minta doa dari teman-teman semuanya. Dari teman-teman sobat pecah telur semoga terlaksana dan bisa bareng-bareng besar bersama. Ya, karena ujung-ujungnya nanti akan semakin banyak produk dari Indonesia dari teman-teman
yang di Indonesia akan kami serap dan kita Dipasarkan jualkan di di sana. Malaysia. Oke. Terima kasih Dato atas datangnya di Siap. podcast Pecah Telur. Semoga makin gede makin bermanfaat. Amin, 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 amin. Teman-teman terima kasih, sampai jumpa di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.